Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah evolusi. Kami yang beranggotakan, saya sendiri, Herlina Nababan, dan rekan saya, Rika Agustina. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai gagasan dan teori evolusi pra-Darwin. Pada topik ini, kami akan membahas 2 poin, yaitu tokoh evolusi zaman Yunani kuno dan tokoh-tokoh evolusi organik zaman kemerdekaan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tokoh evolusi zaman Yunani kuno. Pemikiran-pemikiran evolusi tentang nenek moyang bersama dan transmutasi spesies telah ada paling tidak sejak abad ke-6 sebelum Masehi, ketika hal ini dijelaskan secara rinci oleh seorang filsuf Yunani, Anaximander. Teori evolusi sudah jauh hari muncul zaman Yunani kuno. Pertama kali, teori tersebut dipopulerkan oleh Thales tahun 600 sebelum Masehi, yang menyatakan air adalah induk asal-usul serta sumber adanya sesuatu. Adapun ahli lain yang mengemukakan mengenai gagasan evolusi sebelum Darwin pada zaman Yunani kuno, yaitu yang pertama, Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato percaya pada 2 dunia, yaitu dunia yang ideal dan abadi serta dunia maya atau khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan alat indera manusia. Plato membayangkan pencipta yang menciptakan dunia dari kehancuran, kemudian menciptakan para dewa yang akan membuat manusia berjenis kelamin laki-laki, perempuan, dan hewan muncul dari hasil reinkarnasi jiwa laki-laki. Makin cacat jiwa tersebut, makin rendah reinkarnasinya. Evolusi menurutnya akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan teradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Tokoh yang kedua adalah Empedokles tahun 400 Masehi. Empedokles adalah seorang filosofi Yunani. Ia mengemukakan teori bahwa kehidupan berasal dari lumpur hitam yang mendapat sinar dari matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Evolusi terjadi dengan dimulainya makhluk hidup yang sederhana, kemudian berkembang menjadi sempurna, dan akhirnya menjadi beraneka ragam seperti sekarang ini. Tokoh yang ketiga yaitu teori Aristoteles tahun 384 sampai 422 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filosofi yang berasal dari Yunani yang mencetuskan teori evolusi. Dia merupakan murid Plato yang menyusun seluruh organisme ke dalam suatu skala bumi. Skala tersebut meliputi tingkat sederhana hingga tingkat yang paling kompleks. Skala alami membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke arah atas. Setiap bentuk kehidupan mempunyai suatu tangga dengan anak tangganya masing-masing yang berada pada tingkatan yang berbeda-beda. Pandangannya mengenai hidup ini berlaku selama 2000 tahun. Spesies diyakini telah permanen, sempurna, dan tidak berkembang lagi. Aristoteles mengatakan bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam. Maksudnya, metafisika alam dapat merubah organisme dan habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Dan teori yang keempat yaitu teori evolusi Anaximander tahun 500 sebelum Masehi. Anaximander merupakan seorang filosof yang berasal dari Yunani. Ia berpendapat bahwa manusia berawal dari makhluk akuatik mirip ikan dan mengalami proses evolusi. Ia dipandang sebagai pelapor dari ajaran desensi atau ajaran penurunan. Oleh karena
Oleh karena itu, ia mengajarkan bahwa kosmos mungkin terbentuk dari kekacauan, kehidupan muncul dari zat mati, dan makhluk tingkat tinggi muncul dari makhluk tingkat rendah. Akan tetapi, teori ini tidak berpengaruh terhadap alam pemikiran para sarjana di zaman itu. Namun, setelah beberapa teori evolusi berkembang dengan pesat, maka dalam tulisan-tulisan para ahli ini dapat ditemukan kembali petunjuk-petunjuk adanya pandangan para ahli tentang evolusi. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Agustina dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh teori evolusi organik zaman kebangkitan. Nah, pada masa pra-Darwin, teori evolusi organik memperkirakan bahwa sejak kehidupan muncul di bumi, telah terjadi suatu proses berkesinambungan. Organisme yang hidup berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Bentuk-bentuk ini bervariasi. Variasi-variasi yang besar adalah sebagai hasil respon makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Respon ini berupa perubahan struktur dan fungsi tubuh individu hidup yang kemudian dilangsungkan kepada generasi selanjutnya melalui suatu proses perwarisan sifat. Semenjak lahir dan menyebarnya agama Kristen pada permulaan mampu menyatukan abad Masehi, rantai makhluk hidup dimasuki unsur-unsur moral dan keagamaan. Lalu dilakukan sebuah pengamatan. Dari pengamatan tersebut didapatkan hasil bukti-bukti yang bertentangan dengan interpretasi Kristen mengenai dunia ini tidak diakui di dalam agama Kristen tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang dasar perkembangan selanjutnya menampung penemuan-penemuan baru dan mengembangkan pemikiran secara teratur dan sistematis dalam biologi. Terdapat beberapa tokoh evolusi organik pada zaman pra-Darwin. Yang pertama itu ada George Leclerc de Buffon pada tahun 1707 sampai 1788. Buffon ini berpendapat bahwa variasi-variasi yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi. Berdasarkan hasil eksperimennya, ia melakukan sebuah eksperimen pada hewan peliharaannya yang mempunyai kecenderungan diri dari tipe-tipe aslinya sesuai dengan perjalanan waktu. Melihat adanya gradasi bentuk secara bertahap memperkirakan sebagai akibat adanya kawin silang. Yang kedua ini ada tokoh Erasmus. Erasmus ini adalah kakek dari Darwin dan seorang dokter kenamaan dan ahli alam. Erasmus menulis buku tahun 1794. Dalam bukunya yang berjudul Zoonomia, dia menuliskan apakah terlampau berani jika membayangkan bahwa dalam jangka waktu yang panjang sejak bumi ini mulai ada, mungkin jutaan abad sebelum sejarah umat manusia. Nah, teori dari Erasmus ini dia berpendapat bahwa evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap stimulus adalah diwariskan dari makhluk hidup sebelumnya. Ia menyusun buku yang berjudul Zoonomia yang menentang teori evolusi dari Lamarck. Selanjutnya, tokoh William Parley pada tahun 1743 sampai 1850. William Parley ini dalam bukunya yang berjudul Natural Deology, Parley berpendapat bahwa bentuk kekompakan setiap makhluk hidup merupakan bukti kerja Sang Maha Pencipta. Parley berpendapat bahwa bentuk kekompakan setiap makhluk hidup ini merupakan ciptaan dari Yang Maha Pencipta. Selanjutnya itu ada teori evolusi Lamarck pada tahun 1744 sampai 1729. Lamarck ini menyatakan bahwa ada mekanisme spesifik dalam transmutasi atau evolusi. Dari organisme ini, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Teori evolusi Lamarck berisi gagasan-gagasan, di antaranya yang pertama gagasan use and deuse atau digunakan tidak digunakan. Nah, gagasan use and deuse ini bagian tubuh yang digunakan secara intensif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat. Sementara bagian tubuh yang tidak digunakan atau jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Gagasan yang kedua yaitu sifat atau ciri-ciri yang diperoleh dari lingkungan dan dapat diwariskan kepada keturunannya.
Pada konsep pewarisan sifat ini, modifikasi pada organisme yang diperoleh selama hidupnya akan diwariskan pada keturunannya. Nah, gagasan yang ketiga itu adalah beberapa organisme berkembang dari bentuk yang sederhana menjadi lebih sempurna. Gagasan yang keempat merupakan perubahan yang terjadi pada organ tubuh selama hidupnya merupakan kebutuhan atau tanggapan terhadap lingkungannya. Contoh dari teori evolusi Landmark ini adalah penjelasannya tentang terbentuknya leher panjang pada jerapah. Menurut Landmark, pada awalnya jerapah ini memiliki leher yang pendek. Namun, mengalami perpanjangan untuk menjangkau daun yang lebih tinggi di pohon. Akibat penjuluran leher yang terus-menerus ini, leher jerapah menjadi panjang. Jerapah dengan leher panjang diwariskan kepada keturunannya. Landmark ini percaya akan adanya perubahan linear pada makhluk hidup dari bentuk tersederhana menuju ke bentuk yang lebih canggih. Perubahan yang terjadi pada spesies adalah sebagai akibat respon makhluk hidup terhadap lingkungan atau adaptasi. Anggota tubuh yang terlatih akan menguat sementara tidak terpakai akan melemah dan tereduksi. Hasil adaptasi atau sedikit demi sedikit ini lalu diwariskan secara terus-menerus kepada anaknya dan berlanjut sepanjang masa. Tokoh selanjutnya yaitu ada teori dari George Cuvier pada tahun 1769 sampai 1832. Nah, Cuvier ini dia percaya bahwa Tuhan telah menghancurkan bumi dan menciptakannya kembali beberapa kali. Setiap mata rantai makhluk hidup dengan alam sekelilingnya dan organisme mengalami perubahan dari moyangnya. Cuvier ini muncul dan menyerang teori transmutasi dari Landmark yang berdasarkan fosil yang ditemukannya. Dari fosil ini dia menjelaskan bahwa pada masa yang berlainan, bumi ini dihuni oleh jenis makhluk hidup yang berlainan pula. Hal ini dikarenakan adanya periode kepunahan dan periode penciptaan. Yang kedua itu, beliau tidak mengakui bahwa jenis yang satu timbul dari jenis sebelumnya. Dengan kata lain, spesies itu tetap dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga, terdapat kesenjangan fosil dalam catatan stratigrafi dan tidak ada bentuk langsung. Yang terakhir itu, kekuatan yang maha kuasa dapat ditunjukkan oleh lebih rumitnya bentuk yang lebih muda dan yang lebih tua. Nah, tokoh yang terakhir itu ada teori evolusi dari Sir Charles Lyell pada tahun 1797 sampai 1875. Lyell ini adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Skotlandia dengan bukunya yang terkenal berjudul Principles of Geology yang terbit pada tahun 1830. Lyell adalah salah satu ilmuwan yang mampu membalikkan gagasan tradisional tentang unsur dan asal-usul bumi. Di dalam bukunya tersebut, Lyell berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Karya Charles Lyell berupa permulaan dari berakhirnya teori-teori yang mengikut sertakan campur tangan yang maha kuasa dalam metafisik sebagai kekuatan yang membentuk dunia. Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari buah pikir Lyell untuk membangun teori evolusi kelak. Yang pertama itu, bumi jauh lebih tua dari pemikiran uskup User yang menjumlahkan genealogi dalam kitab Kejadian, sehingga beliau mendapatkan bumi diciptakan 4000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, benua daratan dan pegunungan tidak dibentuk oleh air dari Nabi Nuh, melainkan oleh hujan, erosi, angin, gempa bumi, dan lain-lain. Fosil yang berada di starta bumi merupakan bagian kecil dari spesies hidup sekarang. Nah, karya Charles Darwin dan Alfred Wallace tentang asal-usul spesies bumi adalah lanjutan ide-ide dari uniformitarisme teori evolusi Sir Charles Lyell ke dalam ilmu biologi. Teori evolusi ini didasarkan pada prinsip bahwa keragaman spesies yang terlihat di bumi dapat dijelaskan oleh modifikasi sifat genetik seragam selama jangka waktu yang lama.